Baik, saya lanjutkan ya, khusus topik restoratif justice atau mekanisme restoratif justice sesuai dengan aturan yang baru. Jadi kita tidak melompat-lompat untuk hal ini. Masalah siapa yang melakukan itu saya no comment, tapi saya menjelaskan tentang aturan. Selamat datang Prof. Jenal. Tadi Prof. Tono sudah menjelaskannya. Aku sebentar ya Prof ya. Oke, aturan yang terbaru tentang restoratif justice dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2026. Berarti kurang lebih berusia 2 minggu. Dikeluarkan satu pedoman cara melaksanakan mekanisme restoratif justice. Artinya, secara umum dijelaskan di situ ada 2 tingkatan restoratif justice itu pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang ada sekarang di kasus ijazah palsu ini masih dalam tingkat penyidikan ini. Yang tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun sudah dilimpahkan memang ke kejaksaan, tapi masih kemungkinan bolak-baliknya itu masih besar banget. Masih besar sekali gitu loh. Nah, untuk itu jika menurut atau mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 itu ada prosedurnya, tidak bisa diselesaikan 1-2 hari. Itu prosedurnya agak bukan panjang tapi menuruti apa yang ada. Yang jelas pertama adalah harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan Ketua Pengadilan Negeri itu diberikan waktu 3 hari. Jadi artinya dari poin 1 aja tidak mungkin 1 atau 2 hari bisa menyelesaikan komponen restoratif justice itu. Kemudian syarat-syaratnya adalah harus ada perjanjian yang terbuka. Poin-poinnya apa yang dipenuhi? Karena ini sudah menyangkut masalah bukan hanya 2 pihak saja, termasuk jurnalis, termasuk bangsa dan netizen dan semua rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah dibutuhkan keterbukaan dalam poin-poin yang apa di restoratif justice kan itu. Ya, saya tidak mengada-ada, tapi kita refer saja, lihat saja Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026. Bayangkan nomor 1 aja. Berarti itu yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2026. Nah, itulah diantaranya proses daripada restoratif justice itu. Masalah siapa yang melakukan, mereka melakukan, kami dari RRT dan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya tidak melarang, kan gitu Bro. Ya, masing-masing aja. Cuman yang mau saya sampaikan adalah mari semua stakeholder penegak hukum, dalam hal ini penyidik, kejaksaan, bakal hakim nanti, bahkan sudah ada aturan dari Ketua Mahkamah Agung, itu kita harus nuriti. Kita harus ikuti. Kalau di awal tahun ini aja kita break the law tentang hal itu, saya kira nggak benar. Nah, jadi saya komen tentang prosedurnya, dan mari sama-sama buka searching aja tuh Ketua SMA 1 2066 itu, monggo dibuka di situ. Jadi saya secara singkat itu aja karena ahli kita sudah hadir, Profesor Jenal dan nggak singkat ya. Dan Prof. Toto, dan satu lagi nanti Pak Henry agak siangan ya. Nah, Henry ya udah datang. Oh, udah datang juga. Henry, silakan Prof. Silakan Prof. Ya. Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Ya, jadi kenapa saya hadir di sini? Nama saya Zainal Mutakin. Saya sejak lulus dokter tahun 83 sampai sekarang ini pekerjaan saya itu mendalami dan mengajarkan yang namanya ilmu tentang otak dan saraf. Ya. Jadi selama hampir 40 tahun saya bergelut di bidang neuroscience. Dan sampai saat ini pun sebagai seorang akademisi, sehari-hari pekerjaan saya mengajarkan ilmu itu kepada anak didik, baik itu anak didik mahasiswa kedokteran S1, S2 sampai spesialis. Ya, semua saya berkecimpung di situ. Jadi apa yang saya lihat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dr. Tifa itu terkait dengan tulisan yang dia buat, analisa ekspresi wajah ya pada seseorang yang kebetulan itu mantan presiden kita. Jadi apa yang saya lihat di situ bahwa semua yang ditulis di situ itu berbasis dari ilmu yang kita sebut neuroscience,
yang diaplikasikan dalam bentuk turunannya, yaitu ilmu tentang perilaku, neurobehavior. Ya, jadi disebutkan di situ banyak sekali peran organ-organ tertentu di otak. Di dalam otak itu ada pusat motorik, pusat sensorik, ada lagi bagian otak yang betul-betul menjadi pusat perilaku kita, yang kita sebut sebagai limbic system. Di situ ada bagian terpenting dari sistem ini yang namanya kampus, yang nantinya itu fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola memori, ya, yang hidup. Jadi dalam memori kita sehari-hari itu ada yang kita sebut memori autobiografis. Jadi perjalanan hidup saya atau siapapun sejak mulai dari lahir, anak-anak, pendidikan SD, SMP, SMA, mahasiswa, semua itu seolah-olah terekam dengan detail. Dan memori itu kalau di otak ada derajatnya, tingkatannya, ada memori primer, sekunder, sama tersier. Yang autobiografis ini ada dalam kelompok yang namanya memori tersier. Seperti misalnya nama saya, nama kita, rumah kita, istri kita, anak-anak kita, sekolah kita, itu tidak akan pernah bisa hilang dari ingatan, kecuali kita cedera otak, ngalami amnesia. Tapi detail dari informasi itu akan mudah terungkap dalam bentuk suatu narasi yang runtut, ya, yang tidak ada jeda, dan itu pasti akan bisa dibedakan kalau di dalam autobiografi itu ada adisi, ada tambahan di sana sini. Tidak mungkin ya. Itu tambahan di sana sini akan membuat dalam narasi akan beda nanti, dan itu juga akan bisa dilihat dalam perubahan ekspresi wajah seseorang yang menurut yang tulisan Dr. Tifa itu disampaikan dalam istilah mikroekspresi. Mikroekspresi itu akan terjadi, ya, apakah yang disampaikan itu nyata atau itu suatu kebohongan, bisa dilihat dan bisa dianalisa bahwa itu tambahan informasinya sebetulnya tidak ada di situ, itu dari sisi keilmuan. Ya. Nah, kebetulan untuk menyatakan seseorang itu dia kompeten menganalisa atau menyampaikan itu bukan didasarkan atas sertifikasi. Saya tidak punya sertifikat sebagai seorang neuroscience, tapi dari karya-karya saya, dari tulisan saya, kita bisa buka Google Scholar misalkan, semua akan tidak bisa dipisahkan dari ilmu neuroscience itu. Ya, termasuk Dr. Tifa. Jadi tidak ada ketentuan bahwa untuk menganalisa ilmu ini seseorang itu harus punya sertifikat, enggak ada. Tapi kompetensi, dan kompetensi dilihat dari riwayat sebelumnya. Sebagai seorang dokter, Dr. Tifa mendalami, pasti semua dokter itu ilmu dasar tentang otak dan saraf. Berikutnya anatominya, fungsinya, semuanya. Terus berikutnya beliau saat ini sedang menjalani 2 program S3 di Universitas Indonesia dalam bidang neuroscience, ya, perilaku, neuroscience perilaku, dan kemudian di Universitas Pajajaran juga ada program S3 yang beliau sedang jalani, belum selesai, terkait aplikasi neuroscience dalam psikologi sosial. Jadi di fakultasnya bukan fakultas kedokteran, fakultas Visipol, ya, terkait dengan, tapi basisnya itu tetap neuroscience. Ya, saya mau ngomong tentang imaging, ya, pencitraan foto otak seseorang dan sebagainya, itu bagian dari neuroscience. Psikologi, ya, bahkan banyak tulisan yang saya lihat akhir-akhir ini, salah satunya yang ditulis oleh Dr. Taufik Pasyak itu keterkaitan neuroscience dengan spiritual, bahwa keberagamaan seseorang, kedalaman dia, ketaatan pada agama itu akan bisa dilihat dari sisi keilmuan neuroscience juga. Ya, jadi luas sekali. Jadi itu meyakinkan kita bahwa tidak ada alasan untuk menolak bahwa Dr. Tifa adalah orang yang kompeten untuk melakukan suatu studi analisa di bidang neurobehavior. Ya. Tidak peduli pada siapapun, ini kebetulan kasusnya yang dianalisa itu ekspresi wajah dari video-video seorang mantan presiden.
Itu kebetulan, tapi itu bisa dilakukan, ilmu itu diaplikasikan untuk siapapun. Saya rasa itu yang pengen saya sampaikan, ya. Baik, oke. Saya tambahkan sedikit ya, karena tadi Prof. Zainal menyinggung soal micro expression ya. Nah, itu jadi sebetulnya memang tadi saya menjelaskan bahwa saya ada ahli image processing yang biasanya yang sebetulnya tadinya dasarnya digunakan untuk citra satelit, foto udara gitu. Tapi sebetulnya itu untuk bisa dilakukan untuk semua objek yang bisa dipotret. Tadi Profesor Zainal sudah menyebutkan otak kalau dipotret gitu ya dengan scan gitu, itu bisa dianalisis. Nah, micro expression itu juga bisa bisa diukur secara misalnya pada saat dia melakukan kebohongan tertentu, mungkin ada ekspresi mulutnya yang agak perubahan bibir, matanya, gitu. Itu semua kita bisa ukur. Nah, tugas saya bisa melakukan pengukuran itu dengan sangat akurat. Nah, tentu saja menganalisisnya bahwa itu ekspresi-ekspresi yang misalnya ada indikasi kebohongan, indikasi penipuan, itu tentu saja keahlian Dr. Tifa. Tapi pengukurannya insya Allah saya bisa melakukan dengan sangat-sangat akurat. Itu yang ingin saya tambahkan ya. Nah, ingat pada tahun 70-an itu Borobudur itu direstorasi itu seperti itu, dipotret, kemudian sehingga batu-batunya itu diidentifikasi berdasarkan hasil potret itu yang diukur secara akurat, sehingga ketika setelah mau dibangun kembali ini cocoknya dengan yang mana gitu. Itu adalah seperti itu. Jadi ini ilmu remote sensing itu, ilmu image processing itu bisa dilakukan untuk apa saja yang bisa dipotret, diaplikasikan apa saja. Itu yang saya ingin tambahkan ya. Satu lagi tentang sertifikasi tadi ya. Saya belasan tahun hidup terlibat dalam sertifikasi keahlian ya. Tapi keahlian-keahlian yang harus disertifikasi itu yang mempunyai civil effect. Misalnya dokter, nah itu perlu sertifikasi, tidak boleh menyuntik sembarangan kalau tidak punya sertifikat. Insinyur yang bangun jembatan itu harus sertifikat karena dia ada civil effect-nya. Kalau jembatannya ambruk, dia akan dipidana, dia akan perdata. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Henry, ya Prof. Zainal. Ya, jadi hari ini adalah hari pemeriksaan dari para ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan untuk RRT, untuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan saya Dr. Tifa. Untuk pagi ini saya menghadirkan, alhamdulillah sudah hadir ada 3 profesor, guru besar. Yang pertama adalah Profesor Zainal Mutakin ya, beliau memberikan penjelasan ya bahwa saya Dr. Tifa memang betul-betul mendapatkan pendidikan serta memiliki kualifikasi ya sebagai seorang neuroscience behavior yang memberikan riset atau penelitian saya. Dan tadi masyarakat sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana kualifikasi seorang Profesor Zainal Mutakin ya, ahli neuroscience bedah saraf yang sangat-sangat ternama dan mungkin paling ternama, dan beliau alhamdulillah dengan rendah hati bersedia untuk menjadi ahli saya. Dan berikutnya yang kedua tadi yang teman-teman sudah bisa melihat ya, Profesor Tono Saksono ya, beliau adalah seorang ahli digital forensik begitu ya, yang memang kami bertiga ini sama-sama menggunakannya. Kalau saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance ya, Prof. Ya, jadi saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance. Saya menggunakan facial action coding system, dan itu nanti juga bisa dijelaskan kepada penyidik oleh Profesor Tono Saksono ya. Jadi saya tidak abal-abal, saya tidak asal-asalan ya dalam melakukan penelitian terkait dengan yang saya muat dalam Jokowi White Paper terkait dengan ijazah Jokowi dan perilaku beliau selama 2014 sampai 2024 yang menjadi kajian saya. Nah, di samping saya ini adalah alhamdulillah terima kasih banyak Prof. Henry Subiakto ya, beliau ahli komunikasi, ahli yang membuat undang-undang ITE yang memang dalam beberapa pasal yang dikenakan kepada kami ya secara tidak bertanggung jawab begitu ya, itu pasal-pasal berat-berat itu dikenakan. Nah, beliau nanti yang akan memberikan penjelasan kepada penyidik ya. Nah, mungkin Prof. Henry bisa memberikan sedikit penjelasan apa yang nanti akan disampaikan. Ya, Sini, Prof. Ya, saya hadir karena tadi benar seperti yang disampaikan Bu Tifa bahwa ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat
jadi perhatian publik saja, penerapan undang-undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A itu pun juga tidak tepat ya. Tapi masih dipaksakan. Makanya saya hadir. Saya hadir karena apa? Jangan sampai undang-undang ITE ini dipakai untuk jeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Sama dengan kemarin itu yang terkait dengan Rudy Kamri itu yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Dan juga Pengadilan Tinggi DKI. Ini diulang-ulang. Selalu undang-undang ITE. Saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, miris saya melihat ketika undang-undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat. Kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh.